Halo guys, welcome to Ciwang Mo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sunscreen guys. Karena memang cowok-cowok itu biasanya nih malas banget pakai sunscreen. Padahal pengennya kulitnya itu bersih, kulitnya itu cerah, menggunakan berbagai macam skincare. Namun yang paling di skip adalah sunscreen. So, mungkin jika kamu melakukan hal yang sama bisa banget disimak video ini ya. Dan sebelum gue bahas lebih jauh terkait seperti apa sih cara memilih sunscreen, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan nih terkait video ini, boleh juga kalau mau DM gue di Instagram ya @ciwangmo. Jangan lupa di follow. Kalau sudah, let's go. Oke guys, jadi di sini sebelum gua mulai, gua mau ngasih tahu kalau di sini umur gua udah 36 tahun dan sebentar lagi 37 tahun ya. Dan gue ngerasa nyaman dengan penampilan gue saat ini karena kulit gua kelihatan lebih cerah. Terus kerutannya itu nggak banyak karena memang nggak bisa dipungkiri ya, kita yang aktivitasnya sering banget di luar ruangan terpapar sinar matahari berpotensi banget ya, selain kulitnya jadi lebih gelap juga bakal muncul kerutan. Kerutan ini biasanya diakibatkan karena paparan sinar matahari, sehingga kandungan-kandungan yang membuat kulit kita ini jadi elastis, misalnya kandungan ceramaidnya itu bisa saja berkurang karena paparan sinar matahari, sehingga gampang banget muncul yang namanya kerutan. Biasanya di bawah-bawah mata sini ya, atau di sebelah sini itu sering banget muncul kerutan. Nah, buat kamu yang males banget pakai sunscreen, please disimak video ini karena ternyata sunscreen itu sangatlah penting dibandingkan kalian menggunakan berbagai macam serum pencerah untuk mengatasi permasalahan seperti hiperpigmentasi maupun kusam. Solusinya biasakan menggunakan sunscreen. Namun, gimana sih cara memilih sunscreen yang benar? Dan kebetulan di sini di video ini juga gua akan ngebahas sunscreen dari brand Florisman ya. Ini adalah sunscreen khusus cowok yang belakangan lagi rame banget. Nah, gue mau ngasih tahu ada 3 cara ya biasanya yang gue lakukan untuk memilih sunscreen. Yang pertama tentu saja pemilihan sunscreen itu terkait kebutuhan gitu ya. Gue pengennya pakai sunscreen yang nggak ngebuat kulit gue jadi kusam. Karena kebetulan biasanya cowok-cowok itu kalau memilih sunscreen atau sunscreen yang beredar khusus untuk cowok-cowok, setelah digunakan kulit kita berubah jadi abu-abu, akhirnya jadi kusam gitu ya. Kemudian yang kedua, pastiin kalau kita nih cowok-cowok biasanya minder kalau kulit kita kelihatan lebih putih gitu ya. Jadi gunakan sunscreen yang tanpa white cast. Kulit kita itu nggak putih gitu ya, tetap aja warna natural dari kulit kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting adalah harganya gitu ya. Jadi memilih sunscreen jangan sampai sunscreennya kemurahan juga ataupun kemahalan juga gitu ya. Kita ngeliatin yang urutan 1 dan 2 tadi gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, gimana dengan sunscreen dari Florisman? Di sini gua mau ngebahas Pro Sunscreen Protection dari Florisman karena dia udah mengandung UV filter, juga ada kandungan ceramaidnya, sehingga apakah ini masuk rekomendasi atau seperti apa. Dan kebetulan kemarin saat lagi ada event ya gitu ya. Biasanya kalau belanja di Shopee ya guys, gue belinya langsung 2 nih karena memang harganya murah banget ya. Ini kalau nggak salah 80 ribuan kalau harga normal, dan kemarin gue dapat lebih murah gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah dari segi kandungan. Kalau dari segi kandungan, dia adalah sunscreen hybrid ya, karena kandungannya ada titanium dioxide yang mana dia adalah physical sunscreen, kemudian ada ethylhexane methoxycinnamide atau dia adalah chemical sunscreen, sehingga ini adalah hybrid sunscreen. Dan klaimnya di sini dia sudah SPF 50 PA++. Nah, menurut gua kalau sunscreen dengan SPF 50++ biasanya ya bikin kulit kita kusam ataupun bikin kulit kita jadi gerah gitu ya. Dan apakah ini benar SPF 50++? Gue sempat minta ya guys. Jadi mereka ternyata memang ada hasil analis labnya gitu ya. Dan secara uji in vitro itu uji menggunakan alat ya gitu. Di sini dia hasil uji labnya itu ternyata SPF-nya 62 ya. Jadi lebih besar dari klaimnya kalau secara menggunakan uji metode in vitro. Kalau dari segi pengalaman menggunakan sendiri gitu ya, karena memang dia adalah hybrid sunscreen, menurut gue ini nyaman
diaplikasikan di kulit, nggak lengket dan gampang di blend karena ternyata memang dia no white cast. Sehingga pertimbangan gua untuk memilih sunscreen yang urutan kedua adalah no white cast, menurut gua ini udah masuk gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah setelah dipakai atau diaplikasikan ke kulit wajah kita dia bikin kulit kita jadi abu-abu? Dan kalian bisa buktikan sendiri ya. Di sini gua pakainya ya, sebelah wajah gue itu gua menggunakan sunscreen dari Florisman ini, kemudian di sebelahnya nggak menggunakan ya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Dan setelah kita gunakan ke seluruh wajah, ternyata memang nggak menimbulkan kesan yang kusam atau wajah kita terlihat jadi abu-abu. Sehingga menurut gua ini adalah salah satu sunscreen yang masuk sebagai rekomendasi dan kalian bisa cobain juga. Kemudian kalau segi dari tekstur, ini adalah sunscreen yang menurut gua teksturnya itu seperti moisturizer gel gitu ya. Jadi teksturnya itu super ringan. Kemudian ketika di blend di kulit, dia langsung menyatu dan gampang menyerap di kulit, serta nggak menimbulkan kesan yang lengket. Nah, dari segi kandungan yang lain yang mengimbanginya, tadi sudah ada gue sebutin bahwa dia ada kandungan ceramide, yang mana ceramide ini bagus untuk memperbaiki skin barrier kita. Dia juga membuat kulit kita jadi lebih elastis, sehingga yang tadi gue sebutin, sunscreen bisa membantu untuk menghindari kerutan, bisa banget dengan sunscreen dari Florisman ini, yaitu Pro Sunscreen Protection. Dia juga ada kandungan Centella asiaticanya. Jadi kandungan Centella asiatica itu bagus ya untuk melembabkan kulit, kemudian menenangkan kulit yang berjerawat. Dan kalau kalian memang lagi berjerawat, ini nggak ada masalah ya, karena ini cocok banget karena dia tanpa alkohol, dia juga tanpa parfum, sehingga ini bisa untuk semua jenis kulit, bahkan kulit kalian yang sensitif. Kemudian ada satu lagi yang nggak kalah cakep di sini, kandungannya ada sodium hyaluronate, yang mana dia adalah humectant yang mengunci kelembaban ya di kulit kita setelah menggunakan sunscreen. Padahal yang kita tahu ya, dengan menggunakan sunscreen apalagi SPF-nya 50 itu bakal membuat kulit kita jadi gerah gitu ya. Dan di sini pengalaman gue nggak sama sekali, nggak ada sensasi gerahnya. Namun gue tekankan di sini, meskipun dia SPF 50, tapi seenggaknya 3 atau 4 jam kalian wajib re-apply. Nah, cara penggunaannya adalah gunakan sebanyak 2 jari gitu ya, kemudian aplikasikan merata di seluruh permukaan wajah dan leher kalian 15 menit sebelum kalian terpapar sinar matahari. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau ditanya urutannya seperti apa, kalau misalnya pagi kalian menggunakan sabun muka, kemudian lanjut menggunakan serum, lanjut menggunakan moisturizer, terakhir gunakan sunscreen 15 menit sebelum kalian terpapar sinar matahari. Mungkin itu yang bisa gua bahas di video ini. Kalau masih ada pertanyaan seperti biasa di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu ya guys di video-video berikutnya. Bye bye.